KBM kali ini tentang hak kekayaan intelektual, di mana ada hak kekayaan industri merek. Untuk slide selanjutnya, apa itu merek? Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, di sini ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan ataupun pelanggan. Ini pengertian ekuitas merek di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Next. Berikut contoh-contoh merek yang sudah kita kenal. Di antaranya ada Coca-Cola, ada Bata kalau di sepatu, terus ada CFC, ada rokok juga contohnya di sini ya. Nah, ini mungkin untuk sekarang ini ada pemboikotan beberapa merek karena pro Israel ya. Jadi mungkin beberapa dari merek ini ada yang tidak boleh dikonsumsi lagi atau dibeli atau digunakan. Kita next dulu. Merek terbagi 3. Ada merek dagang, ada merek jasa, ada merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis. Kalau merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis. Yang ketiga, merek kolektif. Merek digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis. Dari 3 merek ini memiliki persamaan, yaitu merupakan berbentuk badan hukum. Next. Untuk permohonan merek, biasanya pemohon atau orang atau badan hukum, bisa juga beberapa orang atau badan hukum melakukan pemilikan secara bersama-sama. Untuk fungsi merek itu antara lain sebagai tanda pengenal. Jadi kalau kita memiliki merek dagang berarti pengenalnya merek tersebut. Lalu sebagai pembeda kita dengan barang atau jasa yang lain. Terus bisa juga alat promosi, lalu jaminan mutu barang kita atau jasa kita, terus selanjutnya menunjukkan asal barang atau jasa yang kita miliki. Fungsi pendaftaran merek sebagai alat bukti pemilik berhak dan dasar penolakan pada keseluruhan atau pada pokok, lalu dasar mencegah orang lain memakai atau menggunakan merek yang sudah kita daftarkan. Next. Merek untuk membedakan, maksudnya di sini, merek tidak boleh memiliki merek persamaan pada persamaan pokok keseluruhannya ataupun sebagiannya. Di sini, apabila mempunyai persamaan,
dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Selain itu, apabila memiliki persamaan pada beberapa ciri yang menonjol terkait mungkin bentuk, cara penempatan, dan bunyi ucapan. Next. Merek tidak dapat didaftarkan jika pemohon iktikat tidak baik atau tidak memiliki iktikat yang baik, ya maksudnya, lalu bertentangan dengan peraturan, bertentangan dengan moral agama, mungkin juga kesusilaan, terus daya pembeda tidak ada, atau ini milik umum, jadi yang memilikinya banyak orang, lalu berkaitan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pasal 4 sampai 5 Undang-Undang Merek 2001. Merek ditolak jika persamaan pada pokok atau keseluruhan merek terdaftar atau merek terkenal, barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis, lalu dikenal menyerupai nama orang, foto, mungkin nama badan hukum milik orang lain, baik persetujuan tertulis, lalu menyerupai nama singkatan, mungkin ada lambang bendera, mungkin juga simbol, tanda atau cap, dan lain sebagainya. Ini di pasal 6 Undang-Undang Merek. Next. Merek ada beberapa hal yang terkandung di dalamnya, di antaranya beralihnya merek terdaftar bisa karena pewarisan, mungkin wasiat, atau hibah, mungkin, atau perjanjian kerja, atau perjanjian kerjasama disebutnya. Ini sesuai peraturan Undang-Undang Merek. Untuk jangka waktu perpanjangannya bisa 10 tahun dan secepat-cepatnya 12 bulan sebelum berakhir. Lalu, alasan penghapusan merek terdaftar itu diantaranya tidak digunakan 3 tahun secara berturut-turut. Lalu, merek digunakan tidak sesuai dengan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Mungkin di pendaftarannya A, terus lalu nanti yang digunakan merek B itu berarti melanggar undang-undang. Di sini pidana penjara, pidana kurungan minimal bayar denda 200 juta sampai dengan 1 miliar ini menurut undang-undang merek. Next. Berikut prosedur pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran diajukan dengan biasanya ada mengisi formulir. Pemohon wajib melampirkan beberapa di bawah ini, di antaranya surat pernyataan di atas materai, kalau sekarang 10.000, jadi wajib tanda tangan di atas materai 10.000. Lalu ada surat kuasa khusus apabila diwakilkan, salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya, ini sekarang disebutnya nomor induk berusaha NIB. Lalu fotokopi KK, KTP atau ID pemohon. Terakhir bukti pembayaran biaya permohonan mungkin 250.000 atau lebih, atau mungkin ada jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang. Next. Siapa cepat dia dapat. Maksudnya di sini yang pertama mendaftarkan merek dagangnya itulah yang berhak diakui. Jadi di sini pemegang merek yang mendaftarkan pertama kali itu berhak mendapatkan
HAKI atau HKI untuk nantinya kalau seandainya ada yang menciptakan merek lain sesuai maksudnya perusahaan lain sesuai merek ini, maka bisa digugat dan dipenjarakan atau dipidanakan seperti yang tadi di atas minimal 200 jutaan. Makanya ada bahasa siapa cepat dia dapat. Jadi kalau ada yang kepikiran merek dagang dari sekarang dan memiliki barang atau jasa, ya segera ciptakan atau daftarkan ke jenderal atau direktorat yang bersangkutan. Next, apa sih syarat untuk merek? Nah, di sini syarat-syaratnya tadi di pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Di antaranya ada itikat baik, di pasal 4 ada daya pembedanya antara kita dengan yang lain. Terus yang pasal 6-nya tidak memiliki persamaan secara keseluruhan di merek barang atau jasa tersebut. Next. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Next. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek. Jangka waktu pengajuan ini 12 bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan. Diajukan kepada Direktorat Jenderal. Next. Ini timeline merek yang tadi permohonannya ada bulan pertama, nanti mulai pemeriksaan dulu. Kalau layak nanti diproses 9 bulan masanya. Setelah itu akan ada putusan sementara. Terus kalau ada hal-hal yang ditemukan tidak sesuai, dikasih masa sanggahan selama 3 bulan. Terus setelah itu akan ditentukan putusan tetap. Apakah ini hak dagangnya diterima dan bisa ditetapkan. Next. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan apabila gugatan berupa ganti rugi, lalu penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang ketiga, hukuman yang bersifat alternatif atau akumulatif. Next, faktor ekonomi merek. Merek berguna bagi ada 3. Pertama konsumen, produsen, lalu negara atau bangsa. Untuk konsumen, memudahkan dalam mencari barang. Kalau produsen, lebih mudah untuk dikenali. Kalau bagi negara, bisa sebagai perdagangan berkembang, bisa sebagai investasi, ekspor juga meningkat. Next. Pasal 90 Undang-Undang Merek, pelanggaran atas hak merek yang terdaftar yang sama pada keseluruhannya dipidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Kasus pelanggaran merek ini kalau yang lama dilakukan dengan memasang merek, logo, dan bahan persis dengan yang asli. Kalau yang baru kasusnya penggunaan merek mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dengan merek lain sehingga menimbulkan persepsi
korupsi di masyarakat dan pelanggaran tersebut disebut passing off. Ini kasus, yang ada di luar sana, di antaranya ada Starbucks yang diplagiat atau tiru sama Dairy Star, lalu Oreo, ada Rodeo yang sebagai plagiatnya. Nah, di bawah ada Starbucks Kopi, ini adalah warung kopi biasa. Sebenarnya, ini hanya menggunakan seperti bunyinya saja ya, padahal mah kopi-kopi biasa di warung-warung, mungkin, di pinggiran kota atau di kampung ataupun di desa. Tidak memiliki legalitas, biasanya hanya warung-warung atau kedai kecil-kecilan, cuma menggunakan intonasi atau bunyi, mereknya memiliki, bunyi yang sama dengan Starbucks. Next, analisis kasus, merek. Ada yang tidak dapat didaftarkan. Ini pemohon itikad tidak baik, bertentangan peraturannya dengan undang-undang dan moral agama dan kesusilaan, lalu tidak punya daya pembeda, terus miliknya secara umum, terus merupakan keterangan atau deskripsi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya